Terus pengecerong ini apa? Membela apa? Kalau gue jadi pengecerong malu sekali loh. Kalau pengecerong nebeng artis supaya dikenal, ini mah merusak nama kita sendiri. Kalau kita mau cari kasus, Babak baru, konflik Sarwendah dengan berbagai pihak di media sosial kini memasuki jalur hukum. Merasa terus menjadi sasaran fitnah dan pencemaran nama baik, Sarwendah resmi melaporkan sejumlah akun ke Polres Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya, ia menegaskan berbagai tudingan yang beredar tidak sesuai fakta dan telah merugikan bukan hanya dirinya, tetapi juga seluruh keluarganya secara langsung. Langkah hukum tersebut disebut telah dipertimbangkan secara matang bersama keluarga besar karena dampak pemberitaan dinilai semakin meluas. Sarwendah khawatir jejak digital berisi tudingan yang beredar bebas akan mempengaruhi nama baik keluarga sekaligus perkembangan psikologis anak-anaknya. Di tengah konflik berkepanjangan dengan Ruben Onsu yang terus menjadi sorotan, ia memilih menempuh jalur hukum untuk menghentikan penyebaran fitnah di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya Mami ke Polres juga untuk melaporkan akun-akun yang selalu memfitnah, yang selalu maki dia. Pokoknya untuk Mamio tetap semangat, tetap menjadi orang yang baik ya. Kita dukung ya apapun yang Mamio lakukan, dalam arti yang intinya selalu positif ya. Semangat. Nah loh, Miss 200 million dollar juta alias Miss 200 juta Miss The Sarwend baru aja datangin kunjungi Polres Jakarta Selatan. Mau ngapain? Gila, selama Koko RO lagi umroh tiba-tiba ketemu di airport sama anak buru-buru, terus pergi ke Komnas Perempuan, langsung ke KPAI. Nah sekarang ke Polres Jakarta Selatan mau laporin apaan? Masa laporin netizen? Se-Indonesia dilaporin atau laporan apa? KRO, lusa udah balik kan ke Indonesia, ayo nih jangan jadi ngambil batu loncatannya Miss S ntar, buru-buru. Aduh, pas datang ke Indonesia pulang dari umroh nanti keteteran ke KRO. Ngapain ke Polres Jakarta Selatan ini? Kabarnya Sarwendah menyambangi Polres Metro Jaya, dan ini adalah sikap yang paling benar. Dia menggunakan haknya sebagai warga negara Indonesia untuk mencari perlindungan dan juga untuk pembelaan diri. Apa yang terjadi atau dialami Sarwendah saat ini memang itu sangat miris, dengan hujatan-hujatan, dengan fitnahan yang ditujukan padanya, dan apalagi ini semakin menjadi bola liar ketika ada para public figure yang mengomentari bahkan turut campur dalam permasalahan Wenda dan Ruben, dan bahkan ada juga yang sampai live berjualan sambil menghujat Sarwendah di live jualannya itu. Jadi yang sudah merasa memfitnah, menghina, apalagi yang terutama itu memfitnah ya, siap-siaplah kalian. Jadi kira-kira siapa yang masuk dalam daftar laporan Sarwendah, guys? Ada hari ini tiba-tiba seorang yang datang ke Polda apa Polres itu ya, katanya kedatangannya itu melaporkan akun-akun yang menyebar fitnah katanya. Fitnah apa ya? Perasaan gak ada orang-orang yang menyebar fitnah ya kan. Mereka itu membahas sesuai dengan video-video yang beredar selama ini ya kan. Video-video live-nya dia ya kan, yang bermesraan di medsos itu perasaan yang dibahas sama Mbak Neti ya kan, Mbak Neti, Mbak Kunti. Itu aja kok merasa tersakiti Anda kayak gitu loh. Kalau seandainya Anda tidak mau ya dikritik, jangan bikin yang aneh-aneh di medsos ini ya, karena medsos ini tuh milik bersama
Ya, jadi semua orang ya kan bisa mengkonsumsi video-video yang Anda sebarkan di sini. Jadi jangan salahkan neti. Iya, siapa? Apakah dia melaporkan mantan-mantan pembongkatnya itu? Atau melaporkan influencer-influencer yang menyatakan pendapat mereka sesuai dengan apa yang dilihat gitu kan? Iya, kok bisa gitu ya? Iya kan? Dia datang ke sana, pokoknya pas nggak ada Ruben kalang kabut dia huru hara sana sini gitu ya kan? Orang netizen cuma menyampaikan apa yang dilihat, membahas, mengulas ya kan? Paling-paling diarahkan sama netizen ke jalan yang benar, itu aja ya kan? Tidak yang aneh-aneh netizen ngomong mah. Ini kita ngebahas tentang apa yang dia turunkan di media sosial ini ya kan? Kan katanya artis terkenal, katanya. Giliran ditanggapi sama video-videonya dikit-dikit lapor. Ya kan? Apa ngelapor si pasangannya itu? Karena sudah tidak mendampingi dia. Apa gimana itu? Nggak mutu banget ya artis lokal. Artis? Loh memang kita pernah bikin apa? Film? Nyanyi? Apa jasa kita? Hanya dulu kita pakai daster dan kawin sesama seseorang artis kondangan. Dan akhirnya kita ngatain ciong di sosial media depan anak-anak. Itulah yang mencemarkan nama baik kita. Telah mencemarkan nama baik mantan suami kita, ngatain ciong. Dan mencemarkan nama baik anak-anak yang punya bapak ciong. Itu kan sangat memalukan. Terus sekarang kita mau laporin netizen. Netizen telah membesarkan kita. Dan mantan suami itu yang katanya ciong. Sangat memalukan ya. Itu ya, kacang lupa kulitnya. Terus sekarang dengan melaporkan netizen, semakin parah, brand semakin mundur. Kita semakin dibenci oleh netizen, dan nama kita makin tenggelam, makin tidak dianggap. Harusnya minta maaf. Saya minta maaf kepada mantan suami saya ngatain ciong. Saya juga minta maaf kepada anak-anak saya, meskipun mereka masih kecil, mereka ngerti. Bakal ngerti ntar lagi. Mereka juga bakal dibully, maafkan ya mami ya, ngatain bapak lo ciong. Nah, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, jangan tiru saya. Jangan menjilat ludahnya sendiri, kita harus berterima kasih. Meskipun kita tidak cocok, kita tidak boleh menghina mantan kita, apalagi memiliki anak-anak yang masih hidup. Jadi saya minta maaf atas perilaku saya yang tidak patut ditiru. Apalagi saya main ya di social media live sama seorang Koko Mangga 2 dan dengan adegan-adegan mesum gitu kan, gacal, nah kayak gitu-gitu itu harusnya. Terus pengecerong ini apa? Membela apa? Kalau gue jadi pengecerong malu sekali loh. Kalau pengecerong nebeng artis supaya dikenal, ini mah merusak nama kita sendiri. Kalau kita mau cari kasus yang benar. Yang mulai kita bikin ulah kita. Netizen bereaksi karena marah. Karena ini tidak normal semua dilakukan. Karena dilibatkan anak-anak. Kalau kita ani-ani enong-enong bolehlah. Nggak ada anak-anak. Ini dilibatin anak-anak. Ini ngatain mantan laki ciong. Terus sekarang kita kehilangan semua job. Ini makin kehilangan. Dan netizen bakal semakin murka. Ini sama aja menggali lubangnya sendiri. Dan keluarganya mendukung pula. Ya kita laporin semuanya. Oh my god. Kita harus tahu diri lo sebagai perantau. Aku juga perantau. Dari negara Italiano, tapi aku campuran Jawa Jogja murni. Saya dari keraton meskipun abdi dalam babu ngincet. Saya separuh Jawa banget, murni. Jadi gue perantaunya mantap. Kalau kita perantau, kita juga harus tahu diri.
Jangan mentang-mentang ya kita nebeng orang, kita jadi, akhirnya kita dendam. Yang membesarkan kita netizen dengan hanya modal daster. Ingat, dan kita sekarang melawan netizen, sama aja bundir saya. Sama aja kita menggali lubangnya sendiri itu menurut saya. Menurut saya kalau kita mau selamat dari semua ini, kembali ke zaman dulu. Jual daster saya. Gue melihat sebagai dukun Maerot, saya bisa melihat visi misi. Aku bisa merawang bahwa cucoknya itu jual daster di Mangga 2 sama Koko Mangga 2. Itu pasti cuan. Karena ketika kita dapat rezeki dari daster, kalau kita kembali ke Mangga 2 dengan sandal jepit, modal daster bolong dan buka kios di lantai 2, samping mie babi itu, pasti cuan cuy. Gak usah kita pulang ke Beijing atau ke Shanghai. Shanghai kebagusan, kayaknya yang nyancing. Itulah saya, sangat disayangkan perilaku seperti ini. Apa harusnya kita merendahkan diri di hadapan netizen, di hadapan anak-anak, dan di hadapan juga mantan suami. Dan kita hening dulu, mundur. Jangan mancing singa naga. Ini netizen naga-naga semakin marah. Dan semakin kita di blacklist di mana-mana. Langkah yang sangat salah. Itu menurut saya. Salam daster.